Salam damai Tuhan kita Yesus Kristus selalu beserta kita. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan kita semua selalu diberkati oleh Allah yang Maha Kasih, sumber segala cinta. Hari ini kita kembali diundang untuk mendengarkan firman Tuhan, dan semoga santapan jiwa kita hari ini memberikan suatu pemaknaan bagi kehidupan iman kita untuk tetap setia di dalam salib, dalam penderitaan kita, dan mengikuti salib Kristus dalam semangat ketaatan. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dari Injil Lukas bab 9 ayat 43b sampai 45. Mari kita semua diundang untuk mendengarkan dan merenungkannya dalam kehidupan kita, firman dari Injil Lukas hari ini. Inilah Injil suci menurut Lukas. Ketika semua orang itu masih heran karena segala sesuatu yang diperbuatnya itu, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Dengarlah dan perhatikanlah semua perkataanku ini. Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia." Mereka tidak mengerti perkataan itu, sebab artinya tersembunyi bagi mereka, sehingga mereka tidak dapat memahaminya. Namun mereka segan menanyakan arti perkataan itu kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, sangat menarik untuk kita renungkan hari ini tentang bagaimana Yesus memberikan kita sesuatu yang penting untuk kita maknai tentang makna salib Kristus itu sendiri. Ya, kita tahu bahwa Injil hari ini itu merupakan satu pemberitahuan tentang penderitaan Yesus setelah ia turun dari Gunung Tabor ketika Yesus mengalami transfigurasi di hadapan ketiga para muridnya. Lalu Yesus turun gunung ya untuk kembali beraktivitas dalam kehidupan sehari-hari ya. Dan tentu pada saat itu dunia dipenuhi dengan kekuasaan kegelapan, dosa, iblis. Dan ketika Yesus dan ketiga muridnya turun, langsung Yesus berkonfrontasi dengan situasi di mana ternyata para murid tidak mampu membebaskan seorang anak laki-laki yang pada waktu itu diganggu oleh roh jahat. Dan roh itu terus menyiksa dirinya dan hampir-hampir tidak mau meninggalkannya. Nah, lalu kehadiran Yesus memampukan situasi, mengendalikan situasi dengan mengusir roh jahat dari anak laki-laki, dan kita tahu akhirnya ia disembuhkan. Dari kisah ini semua orang itu menjadi takjub, semua orang itu menjadi heran karena apa yang mereka lihat, karena apa yang Yesus lakukan ya. Dan bahkan para murid pun menjadi takjub, dan semua orang mengakui bahwa Allah ada di tengah-tengah mereka dalam diri Kristus. Ketika para murid masih tercengang atau keheranan oleh karena situasi yang terjadi, lalu Yesus mengatakan kepada mereka bahwa anak manusia itu akan diserahkan ke dalam tangan manusia. Di sini Yesus berbicara tentang salib, bahwa Yesus akan mengalami kematian di kayu salib. Yesus akan mengalami suatu penderitaan. Dan tentu ini tidak mudah bagi para murid. Sebab bagi para murid, tujuan mengikuti Yesus bukanlah berbicara tentang salib. Nah, kita tahu kemudian bagaimana para murid berbicara tentang siapa yang akan duduk di sebelah kanan, siapa yang akan duduk di sebelah kiri. Mereka sudah berbicara tentang posisi dan kedudukan. Mereka berbicara tentang kenyamanan. Tapi sebaliknya, Yesus berbicara tentang salib, menjadi simbol penderitaan. Dan di sini para murid pun susah untuk memahami, bahkan mereka tidak bisa dan tidak mau bertanya. Lalu, apa yang kita bisa petik dari Injil hari ini? Pertama, melihat situasi ini, kita mau mengatakan Yesus adalah Allah yang berkuasa. Allah yang berkuasa atas kekuasaan gelap, kekuasaan jahat dan iblis.
Hanya Yesus sendiri yang mampu menyingkirkan kekuasaan kegelapan. Dan kekuasaan kegelapan itu disingkirkan oleh Yesus melalui terang salib. Dari sini kita bisa memahami bahwa hanya dengan percaya kepada Yesus kita mampu menemukan kebahagiaan. Jika kita mengandalkan Yesus, maka kekuasaan kegelapan di dunia ini tidak mampu untuk menguasai hidup kita. Itu yang pertama. Yang kedua, salib menjadi simbol cinta Allah. Salib menjadi terang cinta Allah bagi manusia. Melalui salib, Yesus mau mengajarkan kita tentang semangat pengorbanan, semangat cinta. Mungkin kadang-kadang kita berusaha untuk menghindari salib-salib kecil kita. Tapi hari ini Yesus mengingatkan kita. Melalui saliblah Yesus menemukan kebahagiaan. Yesus menemukan cinta. Yesus membawa manusia kepada kesempurnaan kebahagiaan itu. Oleh karena itu, kita semua jangan pernah menolak salib. Sebab melalui salib kita bisa memahami dan makna dari makna kehidupan kita. Bahwa di balik setiap pengorbanan perjuangan hidup kita, di balik salib-salib hidup kita, ada kemuliaan, ada kemenangan, ada kesuksesan di balik itu. Kalau kita mau tetap setia untuk memikul salib hidup kita sampai akhir. Tuhan Yesus hari ini ingin memberkati kita, menguduskan kita, dan membebaskan kita dari kekuasaan kegelapan di dalam diri kita, dalam hati, dalam pikiran dan jiwa kita. Mari kita menerima Yesus dan membuka diri supaya Yesus tinggal dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.